Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bagus Ahmad Maulana Al-Fatih dari Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Nurtiasa. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi pertemuan 2 Hukum Ekonomi dan Perdagangan Internasional pada tanggal 3 September 2025. Jadi pada pertemuan itu membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan hukum ekonomi internasional. Nah, jadi menurut Adolf, hukum ekonomi internasional adalah sebuah perangkat hukum yang tidak hanya mencakup hubungan perdagangan, tetapi juga investasi, keuangan, dan perlindungan hak ekonomi dari aktor-aktor lintas negara. Yang berikutnya, mengapa sih perlu berinteraksi ekonomi antara negara satu dengan negara lainnya, atau bisa kita singkat dengan antar negara? Jadi yang pertama itu dapat mendatangkan keuntungan. Perlu kita ketahui kawan-kawan bahwasannya setiap negara itu memiliki keterbatasannya sendiri. Jadi dengan adanya hukum ekonomi dan perdagangan internasional, satu negara dengan negara lainnya bisa saling melengkapi sehingga barang yang dihasilkan bisa efisien dan saling menguntungkan. Yang berikutnya ada keterbatasan barang dan jasa. Nah, karena adanya perbedaan SDA dan SDM antar negara, dengan adanya hukum ekonomi dan perdagangan internasional dapat memenuhi keterbatasan untuk produk yang tidak bisa diproduksi dalam negeri itu sendiri. Yang berikutnya ada inovasi dan kreativitas. Melihat perkembangan zaman saat ini, kita harus mengikuti perkembangan zaman ya, dan dituntut untuk mengikuti apa saja sih yang sedang tren sekarang, apa saja sih yang sedang berlaku sekarang gitu. Jadi dengan adanya inovasi dan kreativitas bisa menjadi pacuan atau patokan dari hukum ekonomi dan perdagangan internasional supaya suatu negara itu dapat bersaing di kancah internasional dalam bidang perdagangan dan ekonominya. Yang keempat ada perkembangan iptek. Nah, perlu kita lihat lagi di poin sebelumnya itu ada inovasi dan kreativitas. Dengan adanya perkembangan iptek, otomatis barang yang dihasilkan itu harus dibuat dari alat-alat yang maju supaya hasilnya bagus dan biayanya mudah dan ringan. Yang terakhir ada kemajuan transportasi. Karena adanya aktivitas ekspor impor, jadi kemajuan transportasi itu sangat diperlukan. Contoh kecilnya ketika kita ingin mengimpor atau mengekspor barang, suatu barang tersebut dengan kapasitas yang lumayan besar. Nah, disitulah peran pentingnya kemajuan transportasi. Supaya apa? Supaya biaya yang dikeluarkan itu lebih murah dan efisien. Mungkin cukup sekian dari catatan pertemuan hukum ekonomi dan perdagangan internasional pada pertemuan 2 ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Bagus Ahmad Maulana Al-Fatih dengan NIM 111121329. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.